Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alfat seantero jagat dimanapun berada. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya ingin menyapa sahabat Alfat, ini pengalaman pribadi ya. Saya kemarin hari Jumat, hampir saja setelah saya pulang dari sholat Jumat dari Slawi, hampir saja saya kesedot isi rekening tabungan saya, dan itu sangat Masya Allah ya. Saya begitu yang biasa lantang kata orang, ternyata di situ saya ibarat kerbau dicocok hidungnya. Luar biasa, saya tidak bisa apa-apa karena diawali saya mendapat telepon ya. Jadi ini saya mau menceritakan kejadian kronologi bahwa kejahatan saat ini sangat luar biasa. Cara menipunya itu sistematis, terstruktur, sistematis, masif. Tidak hanya satu orang, tapi mereka berkomplotan lebih dari satu orang. Dan sangat luar biasa banget. Hampir saja saya sedikit lagi kalau saya tidak punya inisiatif, saya ingin buang air kecil, maka mungkin saya akan tersedot rekeningnya. Tapi fabi idznillah, dengan izin Allah, wabi aunillah, dan perlindungan Allah, saya masih terjaga dari musibah itu. Maka saya sebagai tahadus binikmah, saya menyampaikan kepada saudara-saudara semuanya agar kalian tidak terjebak oleh penipuan-penipuan yang caranya memang sistematis. Jadi begini, pertama saya pulang sholat Jumat dari Slawi, saya parkir kendaraan, kemudian saya masuk, kontrol sebentar pekerjaan kepada karyawan saya, habis itu selesai, kemudian saya pegang HP, ngontrol barangkali ada orderan online, ada WA dan lain sebagainya, ternyata ada telepon masuk. Telepon masuk nomornya nomor HP ya, saya runut nih dari awal. Nomor HP dengan saya tidak ada mencurigai, saya angkat. Kemudian karena saya menganggap saya tidak pernah bermasalah dengan orang, saya angkat saja itu nomor telepon. Kemudian ternyata suaranya suara Google ya, suara aplikasi Google. Kemudian saya angkat, bunyinya, kepada pelanggan yang terhormat, 2 jam kemudian, 2 jam ke depan, kartu keanggotaan BPJS Anda akan segera hangus dan tidak bisa diaktifkan kembali. Kalau Anda tidak merasa melakukan kesalahan, maka tekan tombol 0. Saya tekan tombol 0. Setelah saya tekan tombol 0, ternyata terkoneksi dengan CS, mengatasnamakan CS ya. Mengatasnamakan CS, kemudian saya halo, dengan Bapak siapa? Saya jawab sesuai nama saya, kemudian dia tanya lagi, ada keperluan apa Pak? Loh, saya malah ditelepon kok, saya ditelepon, tadi ada suara Google, katanya 2 jam kemudian keanggotaan BPJS saya akan segera dinonaktifkan. Saya tidak merasa salah, apa ya salah saya? Kemudian dia menjawab yang atas nama CS itu. Coba Bapak nomor BPJS-nya berapa? Pas kebetulan saya di tempat kerja saya tidak bisa menyampaikan nomor BPJS saya. Kemudian nomor KTP. Akhirnya saya dengan polosnya, padahal KTP saya itu lagi dibawa oleh teman saya untuk pajak kendaraan, tapi saya mengambil dari foto yang pernah saya kirim untuk persyaratan sesuatu lah. Kemudian saya buka, setelah muncul nomor KTP-nya, dia langsung bisa jawab, oh Bapak atas nama ini ya, alamat ini, tanggal lahir ini, dan lain sebagainya. Seperti orang yang sudah paham aja lah, cocok, ada yang tidak cocok, yaitu tahun lahir, tapi tanggal lahir, bulan lahir sesuai. Kemudian akhirnya dia mengatakan, Bapak ada penggunaan obat yang berlebihan. Loh, obat berlebihan dari mana? Orang saya itu baru memanfaatkan BPJS itu periksa baru sekitar 3, paling banyak 4 kali. Dia jawab, ini terdeteksi bahwa Bapak menggunakan obat di luar ketentuan dan dilakukan di luar kota, yaitu Bandung. Luar biasa. Saya akhirnya kan bilang, loh saya tidak ada
perjalanan jauh ke Bandung kok di data kami di BPJS Kesehatan Tegal Slawi mengatakan seperti itu. Ada tanggal 9, 10, 11 Bapak mengambil obat di RSUD Kota Bandung yang tanggal 9, tanggal 10 mengambil obat di Rumah Sakit Hasan Sadikin yang tanggal 11 Agustus di Rumah Sakit Santosa Bandung. Luar biasa. Saya mengatakan, demi Allah saya tidak pernah melakukan perjalanan ke Bandung dan tidak mengambil obat itu. Kemudian dia mengatakan jenis obatnya amfetamin, alprazolam, citalopram. Saya tidak memahami itu obat apa dan lain sebagainya kan. Akhirnya saya bilang, Pak, saya tidak merasa seperti itu. Oke, CS-nya ya, yang mengatasnamakan CS-nya mengatakan, oke, kalau Bapak tidak merasa melakukan pengambilan obat tersebut, maka Bapak harus lapor kepada kepolisian setempat di mana tempat kejadian perkara itu terjadi. Jadi Bapak harus ke Bandung nanti agar kartu BPJS-nya aktif kembali. Kemudian dia memberi solusi. Oke lah Pak, kalau Bapak kejauhan, kalau Bapak tidak mau ke sana, biar saya sambungkan ke Kepolisian Bandung karena sudah kerjasama dengan kami. Mengatakan seperti itu. Bapak bersedia? Tentunya karena saya sudah dijebak dari awal itu mengatakan bahwa saya ada penggunaan obat berlebihan, kemudian kartu BPJS saya mau diberhentikan, saya sudah panik. Akhirnya saya siap disambungkan dengan dia mengatakan mau disambungkan dengan Kepolisian Bandung. Kemudian saya diberi ucapan ya, diberi statementnya dia, Bapak mohon kalau sedia untuk melaporkan secara by phone dengan Kepolisian Bandung, maka Bapak harus pastikan baterai Bapak itu penuh, tidak ada suara bisik-bisik di sekitar Bapak, dan Bapak harus di ruangan secara steril sendirian. Bapak bisa melaksanakan itu? Saya nurutlah, saya masuk ke ruangan saya ini di sini nih. Pintu saya tutup, saya menerima telepon dengan saya siap untuk melaporkan secara online, secara telepon. Disambungkanlah saya, dia mengatasnamakan Kepolisian Bandung. Saya di situ sudah tidak bisa berpikir sehat. Harusnya Kepolisian Bandung itu jelas, apakah Polda, apakah Polres, atau Kapolresta, atau Polwil, atau Polsek, harusnya jelas, tapi saya sudah tidak bisa berpikir di situ. Akhirnya saya nurut. Dia tersambung dengan atas nama yang mengatasnamakan ya, tentunya gadungan ya, yang mengatasnamakan polisi. Kemudian saya tersambung. Bapak, ada apa yang bisa saya bantu? Gini Pak, saya menyampaikan bahwa saya tidak pernah melakukan pengambilan obat di Bandung, tapi saya dikatakan telah melakukan pengambilan obat di tanggal 9, 10, 11. Oh gitu ya Pak. Oke, saya terima laporannya. Bapak nama siapa? Saya di BAP gadungan, di BAP abal-abal, by phone. Kemudian saya ditanya mulai nama, alamat dan lain sebagainya lah. Oke, laporan Bapak saya terima, tapi tolong Bapak ini benar-benar harus menjawab apa yang saya katakan, jangan sampai tidak pas dengan sesuai fakta. Kalau Bapak tidak sesuai dengan fakta, maka Bapak bisa dipidana dengan pemalsuan saksi palsu gitu kan. Oke Pak, saya siap. Saya sudah pikirannya udah nurut sama dia. Oke, Bapak pastikan baterainya penuh, jangan sampai nanti kita di proses BAP telepon, Bapak teleponnya mati karena kehabisan baterai. Nanti Bapak saya kasih nomor HP saya agar Bapak bisa membuktikan bahwa tempat di sekitar Bapak steril, karena kalau Bapak tidak steril, ada orang di sekitar Bapak, maka itu langsung saya bisa menindak bahwa orang itu adalah pihak ketiga yang melakukan pengambilan obat atau dianggap Bapak kerjasama. Kemudian dia ngasih nomor HP, saya save, kemudian muncul logo kepolisian ya. Ya tentunya itu abal-abal ya, bukan polisi sesungguhnya. Kemudian saya suruh dia vicall saya, kemudian muncul
Bapak tolong yang tegap, saya foto lewat sini ya. Sudah lihat ya, Bapak lihat saya ya, saya berpakaian polisi bahwa saya ini juga dari Kepolisian Bandung. Iya Pak, siap. Saya seperti itu kan, udah, saya itu udah namanya apa? Sudah kayak kena gendam ya. Saya nurut aja, dah. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dia yakin, oke, Bapak sudah steril, sudah nurut kerjasamanya dengan baik, maka kita lanjutkan pemeriksaannya. Dilanjutkan lagi, bla 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 bla, sesuai yang saya sampaikan. Coba Bapak laporannya gimana? Nah, sebelum saya laporan, tadi saya sudah dikasih bentuk laporannya oleh CS yang mengatasnamakan BPJS, bahwa saya minta melaporkan mengenai perihal penyalahgunaan identitas saya atas nama saya untuk pengambilan obat-obatan di wilayah Bandung dalam golongan G, yang mana padahal dalam saya tidak merasa kejadian itu, saya tidak merasa, maka dengan ini saya melaporkan jenis obat yang disebut diambil oleh yang memanfaatkan menyalahgunakan itu adalah aprezolam, amfetamin, alprazolam, citalopram pada tanggal 9-10 Agustus bla 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 bla. Saat saya mau terhubung dengan kepolisian, juga orang yang mengatasnamakan CS BPJS itu mengatakan, nanti kalau Bapak ditanya, saya diberi arahan oleh CS BPJS Kesehatan Slawi Tegal atas nama David Pratama. Itu yang mengatakan seperti itu. Saya nomor handphonenya masih ada semua, panggilan ya, histori panggilannya masih ada semua. Kemudian polisinya, oke, saya laporan saya terima, saya laporkan ke atasan saya. Saya Aibtu atau Aibda lah, lupa namanya ya, mengatakan mengatasnamakan Aibda gitu. Saya yakin dia juga setelah saya tahu bahwa saya kena gendam, dia abal-abal, tentunya Aibda gadungan ya. Oke. Dia mengatakan, oke, saya lanjutkan kepada AKBP atasan saya agar melanjutkan pelaporan ini. Setelah itu dia laporkan, setelah dilaporkan mengatakan bahwa Bapak setelah diperiksa bla 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 atas nama ini, KTP ini, alamat ini, terindikasi bahwa Bapak telah melakukan tindak pencucian uang dan transaksi narkoba dengan saudara Michael Boso. Wah, terus akhirnya apa? Di sana itu bilang seperti ini sudah tidak video call lagi ya, seperti dia itu ngomong bercakap-cakap, Michael Boso lagi, Michael Boso lagi. Kenapa itu tersangka tidak langsung ditangkap? Lah, yang bawahannya mengatakan, yang di bawahnya AKBP, Aibdanya itu mengatasnamakan Aibda itu, ini tersangka sangat kooperatif, maka kita patut meminta keterangannya agar tidak terjadi penyalahgunaan selanjutnya. Seperti itu ya. Terus akhirnya saya di BAP lagi oleh atasannya. Setelah di BAP atasannya, inti ujungnya adalah apa? Bapak, sekarang saya sambungkan dengan jaksa. Jaksanya disebut, kemudian Bapak jaksanya disebut. Nanti ikuti prosedur yang ada, bahwa Bapak menyampaikan saya disalahgunakan identitasnya dan lain sebagainya kepada jaksa tersebut. Dan Bapak nanti tolong hormati jaksa itu agar Bapak memanggilnya dengan bahasa yang mulia. Di situ saya sudah mulai canggung, mulai curiga. Kalau yang mulia itu hakim, bukan jaksa, ya. Penegak hukum, oke, jaksa dan hakim dan lain sebagainya. Tapi panggilan yang mulia itu biasanya buat hakim. Satu, kejanggalannya mulai. Yang kedua, jaksanya sekantor dengan kepolisian itu. Maka saya tambah curiga. Tapi karena saya sudah tergendam, seperti sudah kena gendam, maka saya sudah tidak bisa ngomong apa-apa. Kemudian akhirnya saya tersambung. Yang mengatasnamakan jaksa itu seorang laki-laki ya. Kemudian saya ditanya bla 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 bla.
ditanyanya diantaranya, Bapak benar tidak pernah melakukan pencucian uang? Demi Allah Pak, saya tidak pernah melakukan apa-apa. Saya seperti orang bodoh wis. Yang kedua ditanya lagi, benar Bapak tidak kenal Michael Boso? Sama sekali tidak pernah, saya tidak pernah melakukan perjanjian dan lain sebagainya. Ini Michael Boso adalah kalau Bapak tahu adalah gembong narkoba yang ada hubungannya dengan gembong-gembong yang lain dan lain sebagainya. Ya saya tidak tahu Pak. Ya, oleh karena itu Bapak tolong jujur. Jangan sampai tidak ada yang jujur. Ini Bapak harus dikontrol dengan PPATK. Bapak punya nomor rekening berapa di bank mana saja, jangan sampai bohong. Jika Bapak bohong, nanti Bapak akan dikena pidana dan bisa jadi rekening Bapak semua diblokir. Siap, saya begitu. Paham? Paham Pak? Sudah dengar saya? Dengar. Apa? Saya suruh menyampaikan lagi. Seperti itulah kira-kira. Kemudian oke, sekarang untuk pemeriksaan lebih lanjut, coba Bapak nomor rekening ini dibikin di mana? Semua rekening saya bikin di Kabupaten Tegal dan Kota Tegal Pak. Benar tidak ada yang di Bandung? Ini terdeteksi bahwa bank BRI Bapak dibuat di Kota Bandung. Saya tidak Pak, saya di Tegal. Oke. Jumlah rekeningnya berapa isinya? BCA berapa? Saya sebutkan semua. Setelah itu, ini cerita singkat ya. Waktu itu saya di BAPA Gadungan, di BAPA Abal-Abal itu hampir 2 jam. Akhirnya setelah saya suruh diminta untuk pemeriksaan, untuk lebih lanjut agar PPATK bisa menyelidiki Bapak itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan Michael Boso, maka Bapak sekarang sebutkan jumlah rekening Bapak. Saya tidak minta nomor PIN dan minta nomor ATM, akan tetapi Bapak sebutkan nomor rekeningnya dan Bapak bikin pernyataan lewat telepon agar Bapak memblokir rekening Bapak untuk diadakan pemeriksaan di PPATK dan BPK. Saya akhirnya punya ide, saya ingin kencing. Pak, mohon maaf Pak, saya dari tadi menahan ingin buang air kecil, tapi saat ini sudah tidak bisa saya tahan. Oke, tolong jangan dimatikan HP-nya. Tidak dimatikan saya HP-nya. Kemudian di luar sudah ada teman saya ngomong, namanya Teguh ya. Guh, ini gimana Guh? Saya katanya terindikasi ini itu. Teguh langsung pegang badan saya, langsung pegang. Kamu kena tipu, kamu tipu. Istighfar. Udah ditutup itu. Saya masih takut. Beneran ini saya ketipu. Bener kamu ketipu. Akhirnya saya matikan. Orangnya nelpon terus, ngasih PDF. PDF-nya apa? PDF saya sudah jadi tersangka. Dan yang kedua, apa itu namanya, surat pemblokiran. Untungnya saya cuma baca di kotak masuk, di inbox. Tidak saya buka. Katanya kalau saya buka itu bisa menyedot semua nanti email-email saya dan lain sebagainya. Alhamdulillah Allah menjaga dengan mengutus teman saya datang ke tempat kerja saya dengan setelah saya minta tolong pajak kendaraan. Akhirnya dia menyadarkan saya, yang menyadarkan Allah lewat dirinya. Kemudian saya baru sadar bahwa saya kena gendam. Saya terhipnotis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian waktu itu saya sudah buka rekening saya berapa ini itu belum, rekening saya yang miliki A, B, C, D, E dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu saya ingin menyampaikan berita ini. Kemudian saya blokir. Ya, saya blokir, minta petunjuk dari teman saya yang namanya Teguh tadi. Saya blokir. Kemudian sudah dia tidak menghubungi lagi. Tapi yang jelas dia sudah tahu alamat rumah saya dan katanya saya mau diberi surat dan lain sebagainya. Tapi saya diberi motivasi sama teman-teman. Sudahlah, itu insya Allah tidak mungkin. Kemudian saya nanya, saya sudah di foto saat saya di BAP. Nggak apa-apa, sudah, nggak masalah. Nanti ada ahli telematika kalau memang ada sesuatu yang tidak diinginkan. Tujuan saya membuat video ini adalah yang pertama, saya mencegah ya, agar saudara-saudara kita tidak sampai kejadian seperti ini. Karena ini benar-benar sangat terstruktur, sistematis, masif. Ya, mengatasnamakan BPJS, mengatasnamakan
kepolisian dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita hati-hati, kejahatan jangan disepelekan dan kejahatan kita patut waspadai. Ternyata saya urut, dia itu paham saya mengambil obat di jenis-jenis ini apa di bulan Agustus. Memang saya ada pengambilan obat karena dibeli resep oleh dokter. Ternyata saya itu waktu itu mengambil obat karena antrinya terlalu lama, terlalu panjang. Saya menggunakan jasa pengiriman online. Hati-hati, ini poinnya. Jadi kita jangan sampai saya sendiri tidak mengerti bahwa ini penipu. Karena apa? Obatnya tahu, tanggalnya pas, ya, tapi kotanya Tegal, tapi dia ngomongnya Bandung. Ini yang tidak pas. Ya, jadi saya ada pengambilan obat saat itu pun tidak berturut-turut. Saya hanya 1 hari di bulan Agustus itu. Akhirnya saya runut, oh iya, teman saya yang namanya Teguh itu mengatakan, kamu pernah ngambil obatnya lewat jasa pengiriman online? Waduh, iya, saya baru sadar. Maka teman-teman yang patut kita perhatikan adalah ini, hati-hati menggunakan data online. Ya, gimana kita tidak yakin? Karena dia tahu obatnya, kemudian paham saya dengan BPJS dan lain sebagainya. Maka saya bermaksud bukan apa-apa membuat video ini, tapi benar-benar saya ingin mengedukasi kepada saudara-saudara semuanya, karena kejahatan sekarang ini sudah canggih. Mereka para mereka yang membuat kejahatan, para pelaku kejahatan itu menggunakan kejahatannya sudah dengan terstruktur, sistematis, masif. Dia gerombolan, tidak cuma 1-2 orang. Dia telaten, dia sabar. Sampai saya 2 jam di BAP Gadungan, ditelepon dari awal sampai dari jam 2 sampai jam 4. Setengah 2 sampai jam 4, coba bayangkan. Ya, oleh karena itu tetap kita harus berdoa terus. Ini juga saya yakin berkat doa kita dan saudara-saudara kita yang selalu mendoakan kita, maka kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ambil pelajaran dan kita tetap waspada kepada siapapun, bukan kita itu suudzon kepada orang, tapi karena kejahatan memang sudah sangat luar biasa. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih saudara-saudara yang mau mendengarkan ini, dan tentunya bisa memberi manfaat harapan kami, dan kita semua selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita berbangsa bernegara taati aturan hukum, kita beragama taati aturan-aturan agama, yaitu Quran Sunnah dan petunjuk-petunjuk ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita mendapat manfaat semuanya. Mohon maaf atas tutur-tutur yang tidak teratur, kata-kata yang tidak tertata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.